Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Aku Ana Citra Anissa. Di video kali ini aku bakal ngebahas ke kalian gimana sih cara menjadi anak muda yang gaul, yang berprinsip. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru gabung silahkan klik tombol like, comment, dan subscribe di bawah ini. Guys, kita tentu udah gak asing lagi nih dengan istilah gaul. Ya, istilah yang udah membumi di kalangan masyarakat, terlebih di kalangan para ABG. Mulai dari model baju, celana ketat, rok mini, tank topan, sampai kebacaan yang gak ketinggalan ngebahas tentang tren ini. Nah, lalu apa sih definisi atau arti dari gaul itu sendiri? Nah, ada yang bilang kalau gaul itu punya banyak teman, punya banyak wawasan, punya followers yang banyak di Instagram, banyak yang deketin, banyak yang naksir, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang mendefinisikan gaul itu ketika kita bisa ngikutin perkembangan zaman. Apa itu mulai dari bacaan yang lagi ngehits, atau dari film-film yang lagi ngehits pada saat ini seperti drama-drama dan lain sebagainya. Ada lagi yang memaknai gaul itu sebagai kebiasaan belanja di mall, nongkrong di kafe, jago chattingan, jago pencet HP, dan lain sebagainya. Tapi apa cuma sebatas itu ya definisi gaul? Lalu bagaimana sih definisi gaul yang sebenarnya? Nah guys, dalam Islam sendiri gaul itu berarti punya prinsip. Kan gak lucu kalau kita ngakunya gaul tapi ternyata cuma ikut-ikutan doang, gak punya prinsip. Nah, untuk itu kita mesti nyari tahu apa prinsip tersebut. Sebagai seorang muslim, kita memiliki cara gaul tersendiri, yaitu dengan cara akrabi dan dekati ilmu agama yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pramuka aja punya prinsip, satyaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan. Masa sih kalian yang umat Islam, umat muslim yang merupakan umat terbaik gak punya prinsip dalam hidupnya? Kan gak lucu ya? Lantas apa aja sih prinsip dari umat Islam tersebut? Nah, ada yang mengatakan prinsipnya hidup mulia atau mati syahid. Nah, tepat sekali guys. Pribadi muslim yang gaul itu tercermin dalam 7 sifat. Yang pertama, keyakinan atau akidah yang bersih. Yang kedua, ibadah yang benar. Yang ketiga, akhlak yang kokoh. Yang keempat, kesehatan jasmani. Yang kelima, menjaga hawa nafsu. Yang keenam, pandai menjaga waktu. Dan yang ketujuh, bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang pertama, akidah yang bersih. Dengan akidah yang bersih, kita sebagai umat muslim akan memiliki ikatan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ikatan yang kuat itulah kita nggak bakal nyimpang dari jalan dan ketentuannya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 menjelaskan bahwasanya sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, bagi kalian yang ngebet banget untuk jadi anak muda yang gaul, maka bersihin dulu tuh akidah kalian. Jangan melulu ngebersihin jerawat di muka kalian. Yang kedua, ibadah yang benar. Rasulullah pernah berkata, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat sholatku." Nah, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya dalam melaksanakan segala sesuatu harus merujuk kepada sunnah Rasulullah. Nah, dalam artian tidak ada unsur penambahan dan tidak pula ada unsur penambahan. Muslim yang gaul emang muslim yang memiliki prinsip, tapi prinsipnya harus berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan asal prinsip. Oke guys? Yang ketiga, akhlak yang kokoh. Nah, sebagai umat muslim tentunya amat penting untuk kita memiliki akhlak yang baik. Nah, dengan akhlak yang baik ini kita akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.
Yang keempat, kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani diartikan sebagai seorang muslim harus memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan segala amal ibadah secara optimal dengan fisik yang kuat, seperti amal ibadah sholat, puasa, zakat, haji yang harus dilaksanakan dengan fisik yang kuat dan sehat. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Maka dari itu guys, poin gaul di sini berarti mukmin atau muslim yang gak mudah sakit-sakitan. Oleh karena itu, olahraga itu sangat diperbolehkan, tetapi jangan sampai lupa waktu ya guys. Yang kelima ialah mampu menahan hawa nafsu. Kita sebagai manusia tentunya sudah dianugerahkan oleh Allah, yaitu berupa hawa nafsu atau kecenderungan terhadap sesuatu yang baik maupun terhadap sesuatu yang buruk. Nah, kita sebagai anak muda yang gaul tentunya harus mampu dong untuk menjaga atau mengendalikan hawa nafsu atau tidak. Nah, jika ada seseorang yang berpacaran, tentunya kita sebagai anak muda yang gaul harus berprinsip bahwasannya pacaran itu sama sekali tidak diperbolehkan dalam agama kita. Jika ada yang berembel-embel bahwasanya pacaran aku kan pacaran Islami. Nah, pacaran yang dilakukan sebelum menikah itu merupakan perbuatan yang maksimal. Yang dinamakan dengan pacaran sebelum menikah itu merupakan suatu perbuatan maksiat. Masa iya sih perbuatan maksiat menjadi Islami? Itu nggak sekalian aja ada mencuri Islami atau mungkin minum khamar Islami. Nauzubillah min dzalik. Yang keenam, mampu menjaga waktu atau memanage waktu. Kita diberi kesempatan atau waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu selama 24 jam. Nah, selama 24 jam ini kita dikategorikan menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan orang-orang yang beruntung, yang kedua golongan atau orang-orang yang merugi. Nah, kita termasuk golongan yang mana? Nah, kita sebagai anak muda yang gaul harus mampu untuk mengendalikan atau memanage waktu kita seefektif mungkin agar kita tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang merugi. Nah, Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah momentum 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa aja itu? Yang pertama, hidup sebelum mati. Yang kedua, sehat sebelum sakit. Yang ketiga, muda sebelum tua. Yang keempat, senggang sebelum sibuk. Yang kelima, karena itu guys, kita sebagai anak muda yang gaul harus mampu untuk memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Yang terakhir yaitu bermanfaat bagi orang lain. Nah, maksud bermanfaat bagi orang lain tentunya dalam konteks kebaikan. Orang akan merasakan keberadaannya dan merasakan kehilangan ketika ia tidak ada. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Guys, mungkin itulah beberapa poin yang dapat aku sampaikan di video aku kali ini terkait tentang gimana sih sebagai seorang muslim untuk menjadi gaul, terkhusus bagi kita sebagai generasi muda. Nah, jangan sampai kita berkata gaul tapi tetap aja kita cuman ikut-ikutan zaman tanpa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe di bawah ini. Dan bagi kalian yang punya ide atau mau request aku mau bikin video apa selanjutnya, silahkan komen di bawah ini. Thank you for watching and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.